Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Fanikma dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang matriks ya, yaitu matriks bagian kedua. Apa yang akan kalian pelajari? Yaitu di sini yang akan kalian pelajari adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Simak video Bu Fani ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share agar Bu Fani lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Selamat menyimak. Anak-anak, Bu Fani akan menjelaskan yaitu operasi pada matriks. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Penjumlahan atau pengurangan matriks A dan B ditulis matriks A ditambah B atau A dikurangi B adalah suatu matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak dari matriks A dan B. Syarat agar dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah mempunyai ordo yang sama. Jadi kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan matriks jika ordonya sama. Misalkan ada dua buah matriks atau lebih yang sama-sama berordo 2 kali 2, berordo 2 kali 3, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan matriks kalau misalkan matriks A berordo 2 kali 2, matriks B berordo 2 kali 3. Kenapa? Karena matriks A dan B ordonya tidak sama. Jadi sekali lagi syarat dua buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Syaratnya adalah mempunyai ordo yang sama. Bisa kalian pahami? Oke. Jadi tadi titik tekannya adalah kita menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak ya. Sekarang perhatikan contoh dari Bu Fani. Bu Fani punya matriks A, B, C, D, E, F. Matriks ini berordo berapa? Nah, di ordo adalah ukuran ya yang menyatakan banyaknya baris ya yang sudah kita bahas. Banyaknya baris adalah 2, banyaknya kolom adalah 3. Berarti matriks berordo 2 kali 3. Kemudian Bu Fani juga punya matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga berordo, banyaknya baris adalah 2, banyaknya kolom adalah 3. Nah, jadi matriks ini bisa dijumlahkan karena syaratnya terpenuhi, yaitu ordonya sama. Kemudian bagaimana cara menjumlahkan? Ya, jadi nanti hasilnya di sini ya. Matriks A ini adalah elemen baris pertama, kolom pertama. Kita jumlahkan dengan matriks B yang di sini adalah elemen baris pertama juga kolom pertama. Jadi kita jumlahkan aja A ditambah 1. Ini adalah elemen yang seletak. Berarti yang di sini nanti adalah A ditambah 1. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah elemen baris pertama kolom kedua. Ini juga baris pertama kolom kedua, kita jumlahkan juga ya. Jadi di sini hasilnya adalah nanti adalah B ditambah 2. Sedangkan yang selanjutnya di sini adalah elemen baris pertama kolom ketiga, kita jumlahkan juga dengan elemen baris pertama kolom ketiga. Sehingga nanti di situ hasilnya adalah C plus atau ditambah 3 ya. Begitu juga dengan baris kedua kolom pertama, kita jumlahkan juga nanti dengan baris kedua dengan kolom pertama. Berarti di sini hasilnya adalah D ditambah 4. Kemudian yang selanjutnya ini adalah baris kedua kolom kedua, kita jumlahkan juga dengan baris kedua kolom kedua. Jadi E ditambah 5. Kemudian yang selanjutnya juga ada baris
kedua, kolom ketiga kita jumlahkan juga dengan baris ketiga, baris kedua, kolom ketiga. Berarti di sini F ditambah 6. Bisa kamu pahami ya? Jadi untuk menjumlahkan atau mengurangkan matriks, kita menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Sekarang kamu perhatikan sifat operasi aljabar matrik. Sifat yang pertama, matrik A ditambah B sama dengan matrik B ditambah A. Matrik A dikurangi B tidak sama dengan matrik B dikurangi A. Matrik A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Sifat yang keempat, A. Matrik A kalikan B tambah C sama dengan matrik A kalikan B ditambah matrik A kalikan C. Kemudian yang selanjutnya, matrik A kalikan B tidak sama dengan matrik B dikalikan A. Ini adalah sifat operasi pada matrik, baik penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Bisa kalian pahami? Sekarang saya lanjutkan ke contoh penjumlahan dan pengurangan matrik. Kamu perhatikan di sini Bu Fani punya matrik A, 2, negatif 1, 0, 1. Berordo berapa? Ordonya adalah 2 kali 2, banyaknya baris 2, banyaknya kolom 2. Kemudian saya punya matrik B, 4, negatif 2, negatif 3, 1, juga sama berordo 2 kali 2. Kemudian saya punya matrik C, 2, negatif 4, 3, 5, juga berordo 2 kali 2. Kita disuruh menentukan hasil dari matrik A dikurangi B ditambah C. Ya. Jadi matrik A, B, dan C bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan karena memenuhi syarat yaitu ordonya sama. Sudah ya, sekarang kita coba. Di situ yang ditanyakan adalah matrik A dikurangi B ditambah C. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu matrik A. Tadi adalah 2, negatif 1, 0, 1 ya. Dikurangi matrik B, di situ matrik B tadi adalah 4, negatif 2, negatif 3, 1. Kemudian ditambah matrik C ya. Matrik C adalah 2, negatif 4, 3, 5. Ya. Sudah bisa kamu pahami? Ini ya, ini 4 ya. Jadi di sini yang kita dulukan adalah yang di dalam kurung ya, karena B ditambah C itu ada di dalam kurung. Maka kita tulis, saya sama dengannya di sini ya. Berarti kita tulis lagi 2, negatif 1, 0, 1. Dikurangi, gimana tadi matriks B ditambah C, kita menjumlahkan atau mengurangkan yaitu elemen-elemen yang seletak. Jadi kita tambahkan 4 ditambah 2 karena ini seletak ya. 4 ditambah 2 berarti berapa? 6 ya. Kemudian kita tambahkan juga negatif 2 ditambah negatif 4 adalah negatif 6. Kemudian negatif 3 ditambah 3 adalah 0 ya. Kemudian 1 ditambah 5 adalah 6. Bisa kalian pahami? Nah, berarti sekarang di sini adalah sama dengan ya 2 dikurangi 6, jadi kita kurangkan elemen-elemen yang seletak ya. 2 dikurangi dengan 6 berapa? Yaitu negatif 4. Ya. Kemudian negatif 1 dikurangi negatif 6. Ya, ingat penjumlahan pada bilangan bulat. Negatif 1 dikurangi negatif 6 hasilnya adalah berapa? Positif 5 ya.
Kemudian 0 dikurangi 0 adalah 0. 1 dikurangi 6 adalah negatif 5. Jadi di sini matriks A dikurangi B ditambah C hasilnya adalah negatif 4, 5, 0, negatif 5. Sekarang coba perhatikan contoh yang kedua ya, kan Bu Fani tuliskan contoh yang kedua. Misalkan Bu Fani di sini punya matriks P, misalkan Bu Fani punya matriks negatif 1, 0, 2, 3, 2, 1. Kemudian Bu Fani punya matriks Q. Sini adalah 5, 3, negatif 4, negatif 2, 1, 6. Kemudian Bu Fani punya matriks R. Di sini 0, negatif 1, 2, 4, negatif 2, 3. Nah, sekarang kamu perhatikan berapakah, ya, pertanyaan yang pertama adalah berapakah matriks P ditambah Q dikurangi R, ya. Nah, sekarang kamu perhatikan matriks P ordonya berapa? Barisnya 2 ya, kolomnya 3. Matriks Q juga sama, barisnya 2, kolomnya 3. Matriks R, barisnya 2, kolomnya 3. Jadi matriks P, Q, dan R bisa kita jumlahkan atau kita kurangi karena ordonya sama. Sekarang kita coba P tambah Q dikurangi R ya. Tadi matriks P di situ adalah negatif 1, 0, 2. Kemudian 3, 2, 1. P ditambah matriks Q 5, 3, negatif 4, negatif 2, 1, 6. Kemudian dikurangi ya, matriks R 0, negatif 1, 2. Kemudian 4, negatif 2, 3. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan. Kita jumlahkan dulu mulai dari depan ya. Kita jumlahkan unsur-unsur yang seletak ya. Jadi negatif 1 seletak dengan 5 ya. Berarti negatif 1 ditambah 5 berapa? 4 ya. Kemudian 4 dikurangi 0 berapa? 4 dikurangi 0 adalah 4. Sudah ya. Sekarang yang ini. 0, ini adalah baris pertama, kolom kedua. Kita jumlahkan dengan 3. Ya, kita jumlahkan dengan 3 di sini. 0 ditambah 3, 3 ya. 3 dikurangi negatif 1. Ini dikurangi ya, negatif 1. Jadi berapa berarti? Jadi 4. Ya. Jadi 3 dikurangi negatif 1 adalah 4. Kemudian yang selanjutnya, baris pertama kolom ketiga berarti 2 ditambah negatif 4 adalah negatif 2. Negatif 2 dikurangi 2 berarti hasilnya berapa? Negatif 2 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 4. Bisa kamu pahami ya? Nah, yang selanjutnya, sekarang yang baris kedua kolom pertama berarti 3 ditambah negatif 2, 1 ya. 1 dikurangi 4, 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Kemudian yang selanjutnya baris kedua kolom kedua berarti 2 ditambahkan 1, 3 ya. 3 dikurangi negatif 2, 3 dikurangi negatif 2. Hasilnya berapa? 5. Kemudian yang selanjutnya, baris kedua kolom ketiga, 1 ditambah 6 adalah 7. 7 dikurangi 3,
Hasilnya adalah 4. Ya. Jadi, hasil dari matriks P ditambah Q dikurangi R adalah matriks sama ya, yang berordo 2 kali 3, yang elemen-elemennya adalah 4, 4, negatif 3, 5, dan 4. Bisa kamu pahami ya? Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik, terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.